Halo Sobat Seni, selamat datang di kanal YouTube Imelda Stefani. Kali ini saya akan membahas soal kuratorial. Jabatan kurator merupakan posisi yang menghubungkan antara seniman, kritikus atau pemerhati seni, kolektor seni, dan juga pengunjung pameran seni. Di sesi ini kita akan membahas semua tentang kurator dan apa sih pentingnya kurator dalam perkembangan maupun penganalisaan seni Nusantara maupun di mancanegara. Selamat menyaksikan. Banyak sekali pekerjaan kurator sebenarnya ya. Di sini hanya beberapa saja yang penting, seperti dia harus bertanggung jawab atas koleksi barang pameran di museum ataupun galeri seni. Dia bisa memperoleh barang-barang itu dari mana, terus bagaimana cara merawatnya, terus mengembangkannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan buat khalayak ramai. Nah, kurator juga harus menjadi fasilitator dan penerjemah karya seni nih. Nah, penerjemah karya seni ini bukan hal yang mudah. Membangun koleksi, terus dia juga membuat konservasi, penataan restorasi artefak. Kayak misalnya kalau kalian pergi ke museum itu gak mudah untuk memelihara barang-barang yang dari zaman purbakala misalnya, seperti di Museum Nasional atau di Museum Bahari dan museum-museum lainnya, wayang, karena semuanya itu perlu pengetahuan tentang kimia maupun fisika untuk mendapatkan pembersih yang baik untuk peralatan seni. Nah, mengembangkan cara di mana objek, arsip, dan juga karya seni dapat diinterpretasikan, menyelenggarakan pameran juga, publikasi, terus mempromosikan seniman juga, dan acara-acara lainnya, termaksud presentasi dalam audio visual. Terus juga bagaimana sih membuat orang mempunyai apresiasi terhadap seni. Untuk pendidikan juga, rekreasi juga, karena kalau kita pergi ke tempat pameran itu seperti berada di dunia atau dimensi yang berbeda. Nah, terus presentasinya seperti apa? Terus prestasinya. Jadi semua itu harus dipikirkan dengan seksama oleh kurator. Terlihat dan harus terlibat dalam penelitian atau analisa, menginformasikan, mendidik, dan menginspirasi masyarakat, membuat keputusan juga. Jadi ini bukan jabatan yang mudah. Bagaimana menampilkannya supaya menarik dan enak. Seperti kita misalnya, kenapa sih waktu sekolah kita harus ada jam istirahat? Nah, di seni juga seperti itu. Bagaimana dari seni yang satu ke seni yang lain ada jeda supaya otak kita bisa berputar. Nah, menyusun pajangan karya seni itu bukan hal yang mudah juga. Kadang-kadang ukuran, belum lagi dimensinya yang berbeda-beda, itu membuat para kurator merasa tertantang untuk bagaimana mendisplay karya pameran. Karya pameran ini bisa dari karya pinjaman juga, kalau kayak di luar negeri ya, ataupun memang koleksinya si galeri atau museum tersebut. Nah, promosi juga termaksud bagian dari pekerjaan kurator, di mana selain itu juga dia harus membuat workshop, artinya memberikan pengetahuan pendidikan, seminar, semuanya ceramah ilmiah, supaya dia juga menjadi komunikator. Nah, kenapa dia perlu menjadi komunikator? Karena kurator selain pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini, dia juga harus menghubungkan antara seniman
kolektor seni atau pemerhati seni, kritikus, dan juga pemirsanya atau pengunjung. Seorang kurator haruslah orang yang berani, mempunyai karismatik, tidak takut dan mau mengambil resiko, juga bisa membuat kesalahan karena tidak ada yang sempurna. Tapi dia harus mampu memperbaiki kesalahannya. Rangkul dan ekspos tema dan juga sumber yang tidak biasa dan tidak terduga. Dia juga harus membuat prediksi yang berani. Di sini ada dua jenis kurator, kurator lepas atau freelance maupun yang dikontrak atau yang tetap. Dia bisa bekerja di institusi seni atau lembaga seni, galeri seni, dan juga museum. Juga dia bisa juga mengajar di biasanya itu di art management. Nah, namun seorang kurator ini juga harus mampu menghubungkan antara seniman, lalu manajer seni, pemerhati seni, kritikus seni, kolektor seni, dan juga dengan sesama kurator. Umumnya namanya kurator itu harus setidaknya lulusan S2 atau S3. Siapa saja sih kurator seni Indonesia? Yaitu Bapak James Pangkat yang seorang profesor atau pengajar di seni rupa dan desain ITB, juga menjadi seorang kurator seni di CP Foundation. Ada Mia Maria yang juga menjadi kepala edukasi dan program publik di Museum Macan. Ada Rizky Zailani yang juga kurator seni di Sampurna, juga pengajar di ITB. Selain itu, beliau juga menjadi board member di Museum Nasional Jakarta. Lalu ada Farah Wardani yang menjadi Executive Director of Indonesian Visual Art Archive di Yogyakarta. Sementara untuk International Art Curators itu ada Helen Molesworth, Hamza Walker, Lowry Stokes Sims, dan juga Hans Ulrich Obrist. Nah, mereka tentu saja mendapatkan gelar internasional itu bukan hal yang mudah. Sekarang kita akan masuk ke tujuan utamanya. Tujuan utama dari mengadakan pameran seni ada 4 macam. Dari tujuan sosial, komersial, lalu juga edukasi atau pengetahuan, dan juga humanity atau kemanusiaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari sosial, di mana ada titik temu penyelenggara, seniman, kritikus seni, kurator, kolektor seni, dan penonton. Sementara untuk komersial biasanya untuk menjual karya seni dan mendapatkan keuntungan bagi seniman dan penyelenggara. Sementara untuk pendidikan dan pengetahuan itu untuk menghibur, mengapresiasi, memperoleh pengetahuan baik input maupun output. Untuk kemanusiaan itu berarti penggalangan dana untuk bencana alam, panti asuhan, tempat penampungan korban perang, dan human trafficking misalnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan area pertumbuhannya? Tentu saja yang namanya pameran itu harus direncanakan. Pertama, yaitu dengan menentukan tujuan pameran. Tentukan temanya dulu,
Lalu habis itu menentukan materi pamerannya, apakah 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Lalu mengorganisir komite atau panitiaan inti maupun pendukung. Lalu juga menentukan tempat dan waktu pameran. Kurator juga harus menyusun agenda kegiatan pameran, menyiapkan proposal, sponsorship, dan izin karena akan ada kerumunan orang ya. Nah, kurator ini juga harus tahu siapa saja yang akan datang, siapa saja yang dia harus undang, sesuai dengan tujuannya. Karena tadi seperti yang kita lihat sebelumnya, ada 4 tujuan dari sebuah pameran, dan itu bisa aja double atau 4-4-nya. Persiapan untuk sebuah pameran itu sungguh luar biasa heboh ya. Dari mulai mengumpulkan dan memilih karya seni, menyiapkan ruang pameran. Kadang-kadang ruang pameran itu harus dicat ulang atau malah dirubah catnya, warna catnya. Terus juga menyiapkan alurnya, marketnya, membuat tampilan penempatan karya seni juga harus. Terus menyesuaikan pencahayaannya supaya terlihat menarik. Terus mempersiapkan sound system juga, konferensi pers, pembukaan, mau ada performance art atau musik dan lain sebagainya, atau teatrikal. Ada talk show juga di mana ada diskusi antara artis dengan pengunjung atau dengan lembaga pendidikan, seperti mengundang dari SMP atau SMA, bahkan anak SD gitu dan TK. Terus juga penutupan. Nah, di penutupan ini biasanya ada evaluasi untuk para panitia. Nah, dia juga harus mempersiapkan tulisannya sebagai pembuka dari sebuah pameran. Nah, publikasi media ini lumayan sulit karena seorang seniman itu harus mampu membuat para wartawan yang mungkin tidak punya basic seni untuk menuliskan sebuah pameran. Nah, jadi cara bicaranya pun seorang kurator gak bisa yang terlalu tinggi. Dia juga harus menyesuaikan diri dengan siapa dia harus bicara. Kalau orangnya kebanyakan tidak paham tentang seni ini, ya jangan menggunakan istilah-istilah seni yang sulit. Nah, apa saja yang termaksud karya seni? Karya seni itu bisa dalam bentuk lukisan, di mana ada mediumnya, subjeknya. Harus ada subjek, berarti harus tahu nih histori atau sejarahnya, latar belakangnya. Nah, juga seni patung, sastra, arsitektur, dan juga sinema. Nah, semua ini sebenarnya harus menggunakan kurator untuk menyeleksi karya seni supaya karya itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan juga berguna. Seorang kurator juga harus tahu style dari lukisan maupun karya seni. Apakah itu dari aliran realistik atau naturalistik, surrealistik, ekspresionis, atau abstrak, kubism, pop art, digital, AI. Dia juga harus tahu media yang dipakai apa oleh seniman ini. Apakah pensil, oil pastel, akrilik, watercolor atau cat air, gouache, pastel, fresco, spray paint atau pilox ya, dan digital. Ada juga yang dalam bentuk instalasi atau 3 dimensi.
menciptakan 4 dimensi sekarang ya, apalagi AI. Seorang Albert Einstein pernah berkata bahwa kreativitas adalah melihat apa yang dilihat oleh orang lain dan memikirkan apa yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Nah, seorang Albert Einstein, seorang ilmuwan, dia adalah seniman juga, karena dia menciptakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berguna. Itu sebabnya kita harus tahu tugas-tugas dari seorang kurator, karena kurator adalah seorang peneliti juga, orang yang mengumpulkan, mengkategorikan, membuat, memamerkan, mempertemukan, memperkenalkan, dan menafsirkan peristiwa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan semakin mencintai karya seni, mencintai diri sendiri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa, bye.